Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaum yaumul thulatsa tarikh 30 min Maris sanuwasil dirasatana fil hadis. Takallamna sabiqan an minal buyu manhiyun anha. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Salah satu pembahasan kita yaitu jual beli habalil habalah, yaitu larangan menjual onta yang masih di dalam kandungan karena disebabkan tidak jelas kapan waktu kelahirannya dan juga tidak jelas kapan waktunya, begitu juga tidak jelas juga harganya. Wal'an nantakil ila al-bai' al-akhar. Ini kita akan masuk pembahasan yang lain, yakni nahyu anil bai'il wala wa hibatuhu, yaitu larangan jual beli wala wa hibatuhu. Wala kita jelaskan juga, yaitu hasil, yakni didapat wala itu hasil yang didapat dari memerdekakan budak. Ini al-hadis, yani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam naha an bai'il wala wa an hibatihi, bahwa Rasulullah sallam itu melarang menjual beli bai'ul wala, ini kepemilikan wala, ini wa an hibatihi, dan juga tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diberikan. Nantakil ila al-wajh atsani. Al-hadis dalilun ala nahyi an bai'il wala'il al-itaq wa huwa tanazul anhu bi thamanin li sahsin akhar. Hadis ini menjelaskan yaitu larangan jual beli kepemilikan budak. Ya, saya misalkan saya memiliki budak. Nah, kepemilikan saya atas budak itu tidak boleh dijual belikan. Nah, at-tanazul anhu bithamanin lisahsin akhar, ini memberikan kepada seseorang dengan harga, diberikan harga. Nah, diberikan harga, yaitu nih, aku punya kepemilikan budak, hak milik. Kalau bisa kalau bahasa kita lebih jelas, hak guna, hak memakai gitu, hak kepemilikan. Kalau misalkan dalam rumah contohnya lain adalah SHM, sertifikat hak milik. Wa nahyi an hibatihi, dan juga kepemilikan budak ini enggak boleh dihibahkan, diberikan. Wa huwa at-tanazul anhu bi ghairi thamanin li sahsin akhar, yaitu diberikan kepada seseorang tanpa ada imbalan pembayaran. Wa dzalika li anna al-wala usubatun tahsulu lil insan bisababi al-itaq, karena sejatinya wala itu apa? Didapat dari hasil hubungan dengan manusia disebabkan yakni memerdekakan budak. Ini seorang memberikan budak itu mempunyai hak wala. Fala tuba wala tuhib. Ini tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Li'annaha amrun maknawi, karena ini sejatinya bentuknya adalah maknawi, enggak kelihatan. Kan nasab alladzi la yata'atta intiqaluhu. Begitu juga seperti contohnya hubungan kekerabatan. Misalkan kakak dan adik itu mempunyai hubungan kekerabatan. Lah, hubungan kekerabatan ini enggak bisa dijual belikan. Kal ubuwah wal ukhuwah, seperti hubungan bapak, hubungan antara bapak
Hubungan antara saudara ini nggak bisa dijual belikan. Falau kulta ya fulan bi'tuka qarabati min ahi au ahabtuka iyaha masara ahon lihada syash. Yaitu, wahai fulan, aku menjual kepadamu kekerabatanku dari saudaraku, dan aku berikan kepadamu supaya kamu menjadikan saudara orang ini. Nah, makanya hubungan kekerabatan itu gak bisa dijual belikan. Hubungan kekerabatan ya langgeng. Nah, bal hukmun bagi, yani hukumnya seperti sudah bagi. Wa huwa al ukhuwah. Ini kerabatan. Wa kadzalika walaul itaq. Begitu juga kepemilikan budak itu murni paten. Wa qad kanu fil jahiliyah yantakilul wara bil bai' wa ghairihi. Bahwasannya di masa jahiliyah yaitu memindahkan, yaitu menjual beli wala itu dengan harga. Fanahyu anhu, sedangkan syariat melarangnya. Wa hadza madhhabu jumhur. Ini adalah pendapatnya jumhur. Baik. Ilahuna hal hunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Baik. Lakin yani mazilna nuwasil. An-nahyu an bai'il gharar. Ini kita berpindah kepada jual beli yang al-gharar, menggunakan tipu daya. Ini termasuk jual beli yang dilarang juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Naha Rasulullah sallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah sallam melarang jual beli dengan melempar batu. Rasulullah sallam melarang jual beli dengan menggunakan batu, melempar batu. Wa an bai'il gharar, dan begitu juga dengan jual beli yang menggunakan tipu daya. Ini dilarang. Taib. Nadkhul fi asyarah. An bai'il hasa, yakni hada min idofatil masdar ila nau. Ini adalah masdar, ini tertuju kepada jenisnya, masdar nau. Kabai'il hiyar, ini jual beli pilihan. Walaisa min idofatil masdar ila maf'ul bi. Ini bukan penyandaran masdar kepada objeknya. Nah, bukan kepada objeknya, seperti kayak bai'ul mayyitah wal khamr. Ini bai' mal mayyitah. Nah, li'annal bai' yaqa'u 'alal mayyitah wal khamr. Terkadang jual beli itu terjadi pada bangkai dan miras. Walaisa maqsudul huna. Adapun maksud di sini bukan seperti itu. Yakni wuqu'uhu 'alal hasa. Yani wal makna naha an bai'i alladhi ista'malat fihi al-hasa, yaitu jual beli dilarang jikalau menggunakan perantara, ini dengan wasilah, yaitu batu. Walahu suwar dzakaraha Ibnu Qayyim. Jual beli melempar batu itu ada beberapa jenis yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, an yakunal bai' lil mustari. Seorang penjual berkata pada pembeli, idza nabadat ilaika bil hasa faqad wajabal bai' fima baini wa bainak. Jikalau kamu melempar batu, maka sudah terjadi transaksi antara aku dan dirimu. Wa hadza tafsir muhaddisin. Thumma qala, ya dzakara Tirmidzi, thumma qala huwa hadza sabihun bai'il bil munabadah. Ini serupa dengan bai' munabadah. Wa kana hadza min buyu' al jahiliyah. Ini termasuk jual beli jahiliyah. Ini jikalau kamu melempar batu, maka sudah terjadi transaksi jual beli antara diriku dan dirimu. Kemudian bentuk yang kedua,
An yaqulal ba'i lil mustari irmi hadhil hasa, lemparlah batu ini. Fa'ala ay thawbin waqa'at fahuwa laka bikada. Maka jikalau batu tersebut mengenai pakaian, maka itu menjadi milikmu. Nah, lempar. Ada beberapa pakaian dilempar. Itu itu PN bahasa kita. Asalis ini an yabi'ahu min ardin qadrin mantaha ilaihi romiyatul hasa, yaitu menjual beli tanah dengan batasnya berakhirnya lemparan batu tadi. Ya, membeli tanah dengan berakhirnya lemparan batu. Terkadang kalau lemparannya 1 kilo, ya berarti tanah yang dijual 1 kilo. Kalau yang lemparnya cuma 5 meter, ya yang dibeli cuma 5 meter. Nah, itu. Atau yang bentuk yang keempat, an yabi'ahu sil'atan wa yaqbidu ala kaffin min hasa, yaitu menjual barang yang dipegang yaitu dengan sejumlah kaf minal hasa, yakni genggaman tangan. Wa yaqulu li bikulli hasa dirham, bagiku setiap hasa itu beberapa dirham. Nah, itu. Hamis an ya'taridul qati minal ghanam fayakhudul hasa. Yaitu an ya'taridu, yaitu yang memapar, orang yang melempar yaitu bisa mengambil sejumlah ghanam, ini fayakhudul hasa. Ini dia mengambil lemparan batu. Misalkan seperti ini. Ayusyatin asobathu fayyalaka bikalla. Lemparkan jikalau mengenai kambing, maka itu menjadi milikmu. Menjadi milikmu, tapi dengan harga sekian. Wahia arba'al akhirah indal fuqaha min arbabil madhahib. Pendapat yang empat akhir ini indal fuqaha fi arbabil madhahib. Tuma nantakil ila ta'rif al-gharar. Al-gharar ini bifathatain, yakni al-hadar, yakni bahaya, yang mengandung bahaya. Amma istilah, yakni makana masturul akibah, yakni yang tersembunyi sebabnya, tidak terdeteksi hasil akhirnya, nggak bisa memprediksi akhirnya. Bimakna an yabi al-qa'im alal jahl. Ini yang jual beli berlandaskan kepada kebodohan, tidak tampak. Wa aslul gharar, yani ma tu ya angka ilmuhu, yaitu yang tidak tersingkap dari ilmu pengetahuannya. Ya, ini enggak kelihatan apa yang ada di dalamnya. Tsumma, yani wal gharar, yani qad yakunu fil ain. Terkadang yaitu gharar itu terjadi pada barangnya. Wa qad yakunu fil tsaman. Terkadang juga pada harganya. Wa qad yakunu fil ajal, yakni terkadang juga pada masa transaksinya, waktunya. Fal ain kabail hasa wal jamalu athar syarat, yaitu contohnya dalam barangnya, yaitu seperti jual beli dengan melempar ataupun onta yang lepas, nggak bisa ditangkap, ditangkap. Wa bai'u ma lam yatim milkul ba'i alaihi, begitu juga barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Wa sayati dzalika ziyadatan insyaallah. Wasaman ka'an yabi asil'ah biqimatin aw biraqmiha wal mushtari la ya'rifu indal aqad, yaitu adapun harganya, yaitu yang gharar pada harganya itu adalah seakan-akan menjual barang dengan harga sekian ataupun nomor ini, tetapi belilah nomor ini, tapi
pembeli nggak tahu harganya berapa. Au bima yang qada bil syi'r, ataupun yang harganya sudah diskon. Nah, ini saya belilah ini saya diskon 20% misalkan. Nggak dijelaskan harganya. Ya tidak tahu. Wal ajal kan yakun majhul. Sedangkan bisa jadi masa waktu itu tidak diketahui. Misal ila masiratin au ila an abi'a kada. Yaitu sampai kapan nggak jelas. Atau misalkan sampai ini barang ini terjual. Nah, ini yang tidak jelas. Al-wajhu ats-tsalits, ini hadis dalilun 'ala nahyi an bai'il hasa wa fasadil aqd li'annahu muqtadun nahi. Hadis ini menjelaskan larangan jual beli dengan cara melempar batu. Karena ini merupakan perkara yang dilarang. Karena transaksi ini tidak dibenarkan. Waqad ittafaqa al-fuqaha 'ala al-amal bimujibi hadzal hadis. Ulama bersepakat ini tentang penggunaan hadis ini. Enggak boleh. Sepakat ini jual beli melempar batu tidak boleh. Walakinnahum ihtilafu fi tafsir kama taqaddam. Ya, ini juga berbeda pendapat tentang tafsir hasal ini seperti yang kita jelaskan tadi. Wa huwa min buyu'il jahiliyah. Ini termasuk jual beli jahiliyah. Al-wajhu al-rabi. Al-hadis dalilun al-nahi an bai'il gharar. Nah, ini juga hadis ini menjelaskan tentang jual beli yang tentang menggunakan tipu daya. Karena bisa merusak transaksi. Sawa'un kana gharar fil aqd au fil tsaman au fil ajal. Karena gharar itu bisa pada transaksi, harga, dan juga waktu. Wa yadkhulu tahtahu katsir. Adapun masuk di sini banyak sekali. Qala Nawawi, an-nahyu an bai'il gharar aslun adimun min usulil kitabil buyu'. Jual beli gharar ini dilarang. Karena sudah dijelaskan dalam kitab baik itu pondasi awalnya kitab jual beli. Wa lihada qaddama al-muslim. Wa yadkhulu fihi masail katsirah ghairu munhasir. Di dalamnya banyak sekali permasalahan yang tidak terbatas. Wal hikmah, yakni minan nahyi an hifdil amwal annas min antadi. Hikmah dilarang jual beli ini karena apa? Di sini mengandung memakan, yakni untuk supaya menjaga harta manusia itu tidak disalahgunakan. Di anal bai' bi hadza sifatul min aqli amwal nas bil batil. Karena jual beli di sini termasuk ada yang memakan harta manusia dengan cara batil. Wa aidan qat'ul khusumat wan niza' bainan nas. Dan juga dilarang, sebab pelarangan ini adalah supaya tidak terjadi perselisihan, permusuhan di antara manusia. Li'anna bai'il gharar yuaddi ila dzalika qat'an. Karena jual beli dengan cara menipu, tipu daya itu menyebabkan jalan menuju permusuhan. Taib. Al-akhir, al-wajhu al-khamis, al-murad bil gharar huna ma kathra fil gharar. Adapun jual beli gharar di sini yang menipu tipu daya itu yang kebanyakan bisa digunakan untuk tipu daya. Yang wa ghalaba alaihi hatta sara yusabu bi bai'il gharar. Yaitu dan kebanyakan yang dipakai itu bisa dikatakan jual beli tipu daya. Fahadalah khilaf miman ihi. Ini tidak ada perselisihan dilarangnya. Amma yasir gharar wa ma yutasama fi adatun aw yashukku ihtiras anhu fa innahu la yu'athir fi fasadil aqd. Adapun kalau jual beli yang bisa ditolerir, bisa dikecualikan itu dan tidak berpengaruh kepada akad itu maka tidak akan merusak. Ini pengecualiannya adalah bisa ditolerir, bisa dikecualikan dan tidak mempengaruhi akad.
Li'annahu la yakadu yahlu minhu aqdul minal uqud, karena tidak sampai merusak sebuah akad atau transaksi. Misalkan seperti ini. Kabaidar wa illam yaro asasa. Seperti menjual beli rumah. Dan dia tidak harus melihat apa pondasinya. Apa harus lihat pondasinya? Coba aku mau beli rumah, aku lihat dulu pondasinya. Ini sudah nggak perlu, karena apa? Rumah pasti sudah ada pondasi. Ini nggak bisa ditipu. Wa bai'us sayyarah nadrun li dhahiriha, ataupun membeli mobil, lihatnya cuma dari dalamnya saja, lihatnya dari luarnya saja, menampang luarnya. Wa dhahir muharrik. Adapun lihat setirnya. Membeli mobil harus lihat setirnya. Nggak mungkin mobil nggak ada setirnya. Au bi'usa allati fihi al-laban, ataupun membeli kambing yang di dalamnya ada untanya. Ada susunya. Otomatis kalau kambing pasti ada susunya. Wa nahu dzalika mimma la yamlu tabi'an wa la yasihu ufrida. Dan banyak sekali sebab-sebabnya, banyak sekali contohnya, tidak bisa dipisahkan. Seperti kita kasih contoh lebih mudah lagi. Kita beli semangka. Apakah kita semangka utuh kita harus lihat dalamnya? Nanti kalau kita setiap ingin membeli harus dibuka dalamnya, ya pembelinya rugi. Wa kadza kullu ma la yumkinu ihtiraz anhu illa bimasyaqqah. Yaitu segala sesuatu yang tidak dikecualikan kecuali susah ya Pak. Mau beli rumah harus bongkar, lihat pondasinya, yang enggak mungkin. Wa qad yakunu fil khilaf bainal fuqaha wa marju ila taqdir qarar. Terkadang banyak sekali perbedaan di antara ulama, tetapi rujukannya bagaimana tentang kadar qarar. Ya. Faman yaj'aluhu yasiran yasihul bai'. Barang siapa yang menjadikannya mudah, maka dia jual belinya sahih. Wa man yarahu katsiran yubtil aqbai. Dan barang siapa yang memandangnya banyak, kerugiannya banyak, maka transaksi tidak bisa dilanjutkan. Wallahu ta'ala. Baik. Ilahuna alhunaka kalima ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Thayyib, adunnu nahtawi wadal qadar, insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.